Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Saya undang, kita akan membaca firman Tuhan ya, dari Yosua, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Ya, kita akan baca Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama, ya. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada sore hari ini dari firman Tuhan itu bercerita tentang bagaimana umat Israel, mereka sedang di dalam perjalanan keluar dari Mesir, tempat mereka akhirnya menjadi budak, yang tadinya mereka pergi ke sana dengan harapan bahwa mereka bisa hidup dengan lebih baik karena terjadi kelaparan di tempat asal mereka, ya, Yakub dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada waktu mereka di dalam perjalanan hidup mereka pada waktu itu tertindas oleh karena perbudakan, lalu mereka berteriak kepada Allah untuk mereka dibebaskan dari perbudakan itu. Dalam arti kata lain, mereka minta untuk pergi kembali ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, ya. Dan kita melihat kemudian Tuhan memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dan kita tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam perjalanan sesudah mereka sekian puluh tahun, 40 tahun Saudara, keliling-keliling di padang gurun, akhirnya mereka sudah dekat memasuki tanah perjanjian itu. Tapi ternyata Musa tidak bisa memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian itu karena Musa melakukan kesalahan, ya, di hadapan Allah. Walaupun kesalahan itu kecil, mungkin Tuhan, ya, kita tahu Tuhan adalah sangat sempurna. Pada waktu Tuhan memberikan izin kepada Musa, itu peristiwa itu terjadi pada waktu umat Israel mereka kekurangan air, lalu mereka bersungut-sungut. Kemudian Tuhan izinkan
peristiwa air di Meribah. Tapi pada waktu Musa melakukan perintah daripada Allah itu, dia lakukan dengan emosi, saudara. Lalu itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, hanya itu kesalahan daripada Musa. Lalu Musa harus merelakan apa yang menjadi kerinduannya juga untuk memasuki tanah perjanjian. Dan dia tidak bisa masuk, saudara. Dia hanya bisa melihat dari jauh. Kalau dia mati dan dia digantikan oleh Yosua. Nah, peristiwa ini kita melihat bagaimana Yosua akhirnya menerima mandat itu daripada Allah sendiri. Kita baca tadi. Ya, dia diberikan kuasa, bahkan perlindungan daripada Tuhan untuk memimpin umat Israel melanjutkan perjalanan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan keadaan kita saat ini. Kita juga saat ini sedang berkelana, saudara, di dunia ini. Ya, kita sedang dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, yaitu sorga kekal, saudara. Dan saudara dan saya, kita adalah umat pilihan daripada Allah. Sebagaimana umat Israel, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi saudara dan saya, kita secara khusus sangat istimewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di saat dunia ini penuh dengan dosa, manusia berbuat dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya. Bulan depan, tidak sampai sebulan lagi, saudara, kita akan merayakan hari kelahiran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, yaitu Allah itu sendiri. Karena apa? Dalam perjalanan waktu ribuan tahun setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kemudian umat manusia ini berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk mereka bisa benar di hadapan Allah. Karena mereka sudah berdosa. Kita tahu bahwa orang berdosa atau upah dosa itu adalah maut. Firman Tuhan katakan itu. Karena memang itu yang dialami oleh manusia. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Lalu kita yang percaya kepadanya, kita diberikan pengampunan dosa, bahkan hidup yang kekal. Nah, saudara dan saya, kita sedang dalam perjalanan itu untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu sorga yang mulia. Ya. Dan ini yang kita harus sama-sama perjuangkan. Sebagaimana Yosua pada waktu dia mendapatkan mandat itu daripada Allah untuk membawa umat Israel ini ke tanah perjanjian, dia dikatakan berkenan di hadapan Allah. Kalau saja Yosua tidak berkenan di hadapan Allah, dia tidak akan bisa membawa umat Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Dan ini melambangkan Bapak Ibu Saudara, setiap kita juga pada waktu kita sedang di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu sorga yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita percaya kepada Dia, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara, mentang-mentang merasa bahwa sudah mendapatkan keselamatan yang gratis. Kalau orang Belanda bilang gratis. Ya. Lalu kita dengan seenaknya saja menjalani hidup ini, saudara. Kalau mungkin kita di Jawa sini nggak terlalu berasa, saudara. Ya. Kalau di daerah-daerah sana, di daerah timur sana, saudara, itu kalau Natal itu dirayakan dengan luar biasa, saudara. Ya, hari Rabu yang lalu kita ada PD di onsite di rumahnya Bu Yvonne. Ya, kita sempat ngobrol-ngobrol, ada Bu Andreas. Itu Kawanua, saudara. Tahu Kawanua, saudara, ya? Ya, orang dari Sulawesi Utara, saudara. Kita sempat cerita, ya. Di sana kalau Natal, saudara, waduh, dirayakan luar biasa. Saking luar biasanya, saudara, besok pagi itu lihat di sepanjang jalan, di pinggir-pinggir got, ada di dalam got juga, banyak orang mabuk di situ, saudara. Ini mereka salah jalan, saudara. Ya. Nah, kita melihat hal-hal yang demikian tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita.
Kita merasa kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan lagi kehidupan lama kita bawa di dalam perjalanan hidup menuju ke tanah perjanjian itu, saudara ya. Di nama Tuhan, ya kita harus menghargai pengorbanan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia memberikan ya nyawanya bagi kita agar saudara dan saya diselamatkan. Dan kita lihat bagaimana apa yang sedang terjadi, ya, bagaimana Tuhan menginginkan agar setiap orang yang sudah diselamatkan, sudah percaya kepadanya, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Nanti kita akan pelajari, saudara, secara singkat nanti. Bagaimana kita orang-orang yang sudah mendapatkan ya anugerah kasih karunia daripada Tuhan Yesus untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Dia. Ya, Tuhan Yesus sudah mati, Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib. Luar biasa pengorbanannya. Ya, orang di luar sana, ya, banyak yang mengolok-olok, Yesus itu tidak mati di atas kayu salib. Ya, lalu mulai mereka berdebat, saudara. Ya. Karena apa? Karena kitab suci kami mengatakan bahwa Dia digantikan, diserupakan dengan orang lain, dan orang lain itu yang disalib. Kita tidak perlu berdebat, saudara. Kenapa? Karena yang mereka cerita itu namanya Isa. Ya, sedangkan kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Yesus. Namanya sudah beda, saudara. Walaupun itu ada persamaan, hampir sama dalam bahasa di Timur Tengah sana. Tapi beda. Beda kenapa? Beda pribadinya. Saudara ingat nggak? Yesus kita yang kita sembah sebagai Tuhan, Dia lahirnya di mana, saudara? Ya, di kandang ya. Tidurnya di palungan ya. Itu Yesus. Kalau Isa lahirnya di bawah pohon korma, saudara. Beda kan? Beda, saudara. Ya. Yesus mamanya namanya Maria. Ya. Isa mamanya namanya Maryam, saudaranya Harun. Harun dan Maryam hidupnya itu kira-kira 1500-2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi bukan, saudara, ya. Jadi kita tidak perlu berdebat. Saudara, kalau yang ketemu yang seperti begitu, saudara tidak perlu berdebat, ya. Kenapa? Karena memang beda. Gak usah dipusingin, ya. Tidak perlu jadi seorang apologet. Tidak perlu berdebat, saudara, ya. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, ya. Dia Allah itu sendiri menjadi manusia, kemudian Dia mati ganti kita di atas kayu salib, lalu Dia bangkit lagi, baru Dia naik ke sorga, sedang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Amin. Ya. Ngomong-ngomong, kalau soal pengorbanan Yesus di kayu salib, berarti darahnya tercurah, ya. Ya, kita tahu darah Yesus itu penuh dengan kuasa. Ya. Sampai satu saat ada oma-oma di Manado, saudara. Pada waktu dia sakit harus transfusi darah, oma-oma sudah mulai pikun. Jadi dokter tanya oma pedara golongan darah apa, Kang? Ya, oma tanya, golongan darahnya oma ini apa? Oma jawab, dokter, oma pedara ini golongan darah Y. Apa lagi oma ini? Oh iya, oma pedara darah Y, darah Yesus. Astaga. Oh masalah, oma. Dokternya juga bercanda, saudara. Ya, dokternya juga bercanda, saudara. Dia bilang, oh masalah, Tuhan Yesus pedara itu darah O. Siapa darah O di sini, saudara? Berbahagia sama dengan Tuhan Yesus. Saya juga darah O, saudara. Istri saya juga darahnya O. Anak saya semua darahnya O, saudara. Ya. Oma bilang, bagaimana bisa, dokter? Tuhan Yesus pedara darah O. Iya, ada di Kidung Jemaat 36. Hah? Apa itu? Ada kan, saudara? Dihapus, dosaku dihapuskan. Oh, darah Tuhanku. Oh. Kalau kita nggak begitu kenal lagu itu, ya. Tapi kalau orang Protestan itu mereka selalu nyanyi lagu ini, saudara. Ya.
dosaku dihapuskan. Oh, darah Tuhanku. Oh, oke, just joking. Baik saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita melihat bagaimana keturunan daripada Yakub ini mereka harus hidup di dalam perbudakan selama ratusan tahun, lalu mereka dibebaskan pergi memasuki tanah perjanjian ini. Awalnya saudara, kita melihat mereka itu begitu senang, tetapi apa yang terjadi ya di dalam perjalanan hidup mereka? Pada waktu mereka di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, hidup mereka tidak karu-karuan saudara. Kita ingat peristiwa bagaimana mereka pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan 10 perintahnya. Pada waktu dia turun, dia melihat bahwa umat Israel itu sudah membuat patung dari emas, patung anak lembu saudara, dan mereka menyembah. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka begitu ya tidak setia, tetapi ada figur yang membuat Tuhan sangat berkenan, yaitu Yosua. Ya, Yosua sudah menjadi pengikut, artinya menjadi pembantu daripada Musa sejak dia muda saudara. Dan akhirnya setelah melewati puluhan tahun, Tuhan akhirnya memilih Yosua. Dan pilihan Tuhan itu tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan tahu bagaimana seorang Yosua, ya, dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin, membawa orang Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena hidupnya berkenan kepada Allah, saudara. Amin. Nah, kalau kita orang percaya, kita yang sudah mendapatkan janji daripada Tuhan, yaitu kita akan menikmati hidup yang kekal di sorga. Saudara dan saya, itu adalah kerinduan dari setiap kita. Oleh karena itu, setiap kita tahu apa tujuan hidup kita, kerinduan kita adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya di sana. Dan dalam perjalanan hidup kita saat ini, kepada tujuan akhir itu tadi, kita harus jalani dengan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, jangan harap kita akan masuk menikmati ya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kita jangan seperti bangsa Israel yang jatuh bangun di padang gurun itu, saudara. Mereka selalu bermasalah. Kita pun di dalam menjalani hidup ini banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kita jangan ya terbawa oleh masalah itu dan kita hidup di dalam masalah itu. Kenapa? Karena kita tidak akan menikmati apa yang akan kita harusnya nikmati seperti yang Tuhan sudah janjikan. Nah, sore hari ini kita belajar dari seorang Yosua. Dan tadi Tuhan katakan dia akan menyertai sampai dia tua. Karena kita melihat usia daripada Yosua pada waktu dia mati, dia berusia 110 tahun, saudara. Itu ada di dalam Yosua 24 ayat 29. Dan bagaimana Yosua ini mempunyai komitmen pada waktu dia melayani Musa untuk membawa umat Israel ini memasuki tanah perjanjian. Dan kita melihat dari sejak awal bagaimana Musa mengutus Yosua dan kawan-kawan dari ke-12 suku itu untuk pergi mengintai ya tanah itu, bagaimana keadaan itu di sana ya. Mereka belum pernah saudara ke sana. Akhirnya ke-12 suku itu diwakili oleh masing-masing seorang. Dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb yang kita ingat. Kenapa? Karena kedua orang ini mereka yang selalu berpikiran positif. Di saat 10 orang itu yang lain, mereka masuk ke tanah itu, lalu mereka pulang dengan membawa berita yang negatif, saudara. Waduh, kita nggak mungkin masuk ke sana, nggak mampu kita. Dengan kekuatan kita ini, kita bukan tentara yang terlatih, kita orang-orang biasa, nggak mungkin kita masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka punya pahlawan-pahlawan, bahkan mereka ada raksasa-raksasa di sana. Tetapi yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat itu, saudara. Mereka melihat di sana apa yang seperti Tuhan janjikan, ya, tanah yang subur, penuh dengan susu, madu, ya, sehingga mereka juga bawa pulang, saudara, anggur. Ini bukti bahwa di sana subur sekali. Dan ini kita melihat di sini.
Yosua mempunyai pandangan yang positif. Dia tahu bahwa tanah perjanjian itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, bahwa tanah itu penuh dengan berlimpah dengan susu, madu, dan anggur. Dan itu dia buktikan, saudara. Dia melihat dari segi itu, dia tidak melihat bahwa di sana ada banyak orang raksasa, orang-orang yang gagah perkasa, yang mereka akan lawan. Dia tidak melihat itu, karena dia tahu bahwa Allah di pihak dia. Soal itu kecil di mata Tuhan. Ya, kenapa? Kita tahu di sana tadi ayat yang kita baca, Tuhan akan menyertai dia dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan Yosua. Dan itulah iman dia, saudara. Karena kita tahu bahwa iman itu adalah sangat penting. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua sangat fokus kepada tujuan akhir, yaitu tanah perjanjian. Dan Yosua menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ya, dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ya. Apa yang kita bisa contoh dari kehidupan Yosua? Ya. Yosua tahu tujuan akhir daripada perjalanan dia memasuki tanah perjanjian. Karena dia sudah melihat, saudara, dia tahu begitu indah tanah perjanjian ini, subur dan sebagainya. Oleh karena itu dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang belum pernah, tidak ada satupun daripada kita yang pernah ke sorga ya, tapi kita dengar banyak kesaksian, saudara. Firman Tuhan sendiri bercerita bahwa di sorga itu jalannya saja emas, saudara. Dindingnya penuh dengan batu dan permata. Ya. Jalan emas. Kita ini jalannya aspal, lobang-lobang lagi, saudara. Kalau di sorga itu jalannya emas, mulus pasti, saudara. Ya. Emas 1 gram sekarang hampir 1 juta, ya mahal. Ya, di sorga nggak ada artinya, diinjak-injak ya. Nah, itu yang firman Tuhan janjikan kepada kita. Kita tahu apa yang akan kita hadapi di sana. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita memerintah di sana, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah putra Allah. Ibaratnya kalau dia raja, kita ini putri raja dan pangeran ya. Beberapa bulan yang lalu Ratu Elizabeth II dari Inggris meninggal dunia. Yang gantikan dia kan pangerannya. Ya. Pangerannya yang naik takhta. Nah, saudara dan saya bayangkan seperti itu, saudara. Ya. Allah kita adalah raja dan saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dan kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sangat-sangat berbahagia. Ya. Saudara, apa saudara masih mau hidup kembali lagi? Kalau nanti satu saat tiba waktunya kita untuk pulang ke sorga, lalu saudara waduh, saya dulu hidupnya ini nggak karu-karuan, saya mau mati, nanti kalau saya mati ini saya mau hidup lagi. Saya mau hidup memperbaiki apa yang salah dulu. Kan begitu ya, saudara. Saudara jangan mau ketipu sama iblis lagi ya. Ya. Saudara dan saya, kita hidup apa adanya. Kita dulu hidupnya gak karu-karuan misalnya, ya. Saudara, kita nggak usah pikirin, ya. Kan ada istilahnya, emang gue pikirin, nggak usah dipikirin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tinggal kita setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Dia. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu lagi untuk setelah mati lalu hidup lagi, saudara. Ya, kalau hidup seperti yang saudara inginkan, karena ada keyakinan yang lain, karena karmanya nggak bagus, pada waktu dia terlahir kembali, ada yang jadi anjing, saudara, jadi babi, ya. Kalau anjing dan babi itu kalau di daerah timur sana, bulan depan ini mereka selalu menangis, saudara. Kenapa? Sebentar lagi ditoki, saudara, ya, ya. Ya, nanti ada babi putar, ya, babi guling kalau di Bali, nah, ya, saudara mau seperti itu? Enggak, saudara. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, amin. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita tidak mau untuk jadi lagi seperti, kalau hidup lagi menjadi seperti
binatang. Enggak, saudara. Kita tidak serendah itu. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kita tahu, saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ya. Nah, kita melihat, saudara, kita tidak boleh hidup sebagaimana orang-orang dunia ini hidup. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan saudara karena sudah terima Yesus kemudian hidup seenaknya, serampangan, saudara. Masih ada ya kata-kata serampangan itu? Pasti kalau sebagian tahu dah ya. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya. Kita tidak boleh hidup seperti itu. Saudara, sangat ironis. Ada banyak orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sudah menerima Yesus katanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi hidupnya tidak berubah, saudara. Bahkan sering berbuat dosa. Ya. Yang dikhawatirkan adalah dia terhilang, saudara. Bukannya bertobat. Ya. Orang yang sudah berbuat dosa begitu masih pakai ayat Alkitab lagi, saudara. Ya. Dia bilang, kan nggak apa-apa, Pak. Kenapa sih, Pak? Hidupnya kok begini? Iya, Pak, saya jatuh dalam dosa. Tapi kan nggak apa-apa sih, Pak, sekali-sekali jatuh dalam dosa. Raja Daud aja jatuh dalam dosa. Pakai ayat Alkitab, saudara. Saya kan baru sekali aja, Pak. Ya, selingkuh katanya kan gitu. Saya baru sekali aja selingkuh. Raja Daud kan juga begitu, Pak. Bahkan saya kan nggak bunuh suaminya, Pak. Raja Daud kan bunuh suaminya. Coba, saudara. Hebat kayak gitu. Ya. Ada yang bilang lagi, saya juga kan nggak nemen-nemen sih, Pak. Dan saya bilang tadi Musa itu aja kan berdosa juga, Pak. Sampai dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, orang-orang yang seperti begini repot, saudara. Ada lagi yang pakai, itu Raja Salomo. Anaknya Daud, kan lebih nemen, Pak. Saya kan nggak seperti gitu. Kan istri saya 1, selingkuhan saya 3, Pak. Kalau Salomo kan istrinya 700, Pak. Selingkuhannya dia 300, Pak. Ya kan? Lah sampai saya gitu, sudah. Ini memang orang-orang yang ingin membedarkan dirinya. Padahal mereka tahu bahwa mereka sudah dibeli dengan harga mahal oleh darah Kristus Tuhan. Ya, saudara. Kita melihat akhir daripada Salomo. Ya, kalau Daud, dia masih berkenan di hadapan Tuhan, dia bertobat, saudara. Tapi Salomo, walaupun dia ya mendapatkan anugerah dari Tuhan, dia sempat membangun bait Allah. Tetapi dia akhirnya tersesat, saudara. Bagaimana dia akhirnya menyembah Baal karena terpengaruh oleh istri-istrinya. Ini pergaulan yang buruk. Ya, membuat kita akan menjadi terpuruk, saudara. Ya. Hati-hati. Ada pesan dari Raja Salomo. Jangan sekali-sekali ya, mencari pasangan yang tidak seiman, saudara. Jangan coba-coba menjadi seorang pahlawan di dalam hal ini. Ya. Kan nggak apa-apa, Pak. Nyerempet-nyerempet bahaya sedikit kan nggak apa-apa, Pak. Saya kan berdoa di dalam nama Yesus. Saya akan bawa dia untuk terima Yesus. Firman Tuhan kan katakan, Pak, jika dalam satu rumah ada seorang yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah itu juga akan diselamatkan. Iya kalau iya, saudara. Kalau dia yang katut ke sono repot, saudara. Ya, ada banyak kejadian yang seperti itu. Ya. Makanya kita harus ketat di dalam keluarga kita harus ketat. Ya, bukan kita harus serampangan, artinya pokoknya, apalagi kalau ini mohon maaf ya, anak saya juga semua perempuan, saudara. Tapi saya tidak pernah khawatir bahwa jodohnya anak saya itu akan bagaimana. Kenapa? Karena saya percaya kalau Tuhan sudah percayakan ke saya anak perempuan ini, Tuhan akan menyediakan jodohnya yang terbaik tepat pada waktunya, saudara. Dan memang, saudara, semua anak saya sudah menikah. Dan mereka mendapatkan suami yang baik-baik sekali, saudara. Ya, saya bersyukur. Kenapa? Karena ini memang
sesuai janji Tuhan. Ya, kita harus benar-benar pegang janji Tuhan. Dan kalau kita lakukan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, sebagai anak Allah, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Tadi Yosua dikatakan dia akan dilindungi oleh Tuhan sampai dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan itu yang kita melihat. Perlindungan daripada Tuhan tidak pernah lepas daripada Yosua. Sehingga dia dapat memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara, ini yang intinya. Kita melihat bagaimana Yosua bisa berhasil memasuki tanah perjanjian karena dia berkenan kepada Allah. Apa saja ya yang dia lakukan. Kita melihat ada 4 hal yang membuat Yosua berkenan kepada Allah. Dalam Yosua ayat 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkadakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ada 4 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, ayat 7a, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menginginkan kepada setiap kita juga, sebagaimana Tuhan inginkan pada Yosua terjadi, yaitu dia kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu berbicara tentang iman, tentang percaya dia kepada Tuhan. Ya, kita harus mempunyai iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita tahu kita menjalani hidup ini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi kalau kita beriman sepenuhnya kepada Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong setiap persoalan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, Tuhan akan menolong setiap kita. Itu adalah iman kita kepada. Dan ini yang terjadi pada Yosua. Dia percaya kepada Allah. Dia tahu Allah yang memimpin mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dan dia pertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, pada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus lakukan ini di dalam kehidupan kita. Kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam memimpin perjalanan hidup saudara dan saya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang, saudara, berarti apa? Kita tahu sekarang berarti apa? Kita sebenarnya sudah melewati itu. Di dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perlindungan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 ya, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Allah menyediakan segala sesuatu ya yang mendatangkan kebaikan, bukan celaka, Saudara. Ya, rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara dan saya sudah dipersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita harus teguh iman kita. Kalau toh ada persoalan di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu tidak jauh-jauh amat, saudara. Dia hanya sejauh doa. Amin. Ya. Pada waktu saudara ingin bertemu dengan Tuhan, apa sarananya? Doa, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak diajarkan untuk berdoa dengan beberapa syarat. Misalnya harus mandi dulu kek, harus cuci muka dulu kek. Enggak kan? Coba saya tanya Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau mau berdoa, perlu waktu khusus? Harus masuk di satu tempat khusus? Pakai pakaian khusus?
Enggak kan? Dalam keadaan apapun juga kita bisa berhubungan langsung dengan dia. Kenapa? Itu tadi. Dia hanya sejauh doa. Pada waktu kita sedang dalam masalah, datang kepada dia hanya dengan doa. Kita tidak perlu cari tempat, kemudian kita bersih-bersih dulu tempatnya, supaya kita layak, lalu kita harus menghadap ke satu arah. Karena nanti kalau nggak di sana, dia nggak ada. Tuhan ada di mana-mana, saudara. Pada saat ini juga saya yakin, saya imani Tuhan ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, datang kepada dia dengan doa. Beberapa minggu yang lalu saudara, persisnya tanggal 18 yang lalu. Pada waktu saya sedang di dalam perjalanan dengan istri saya ditelepon anak saya, saudara. Waktu itu cucu saya yang paling kecil ulang tahun, saudara. Saya sempat video call waktu itu. Saya sempat kasih selamat ulang tahun karena kami rencananya malamnya baru mau ke rumahnya. Siang itu kami keluar, di tengah jalan anak saya telepon, "Pak, Liam panas, Pak." Panas, saudara. Sakit. Hah? Kaget, saudara. Saya dengan istri saya kaget. Kok sakit? Tadi kan video call dengan papa mama. Iya, Pak, tadi abis itu dia tidur, pulang sekolah, saudara. Dia tidur, bangun tidur, panas. Ini, Pak, dikasih fotonya, saudara. Temnya itu 38,5. Waduh. Lalu apa yang saya harus lakukan? Ya? Apa yang saya harus lakukan? Ya berdoa, saudara. Ya. Karena apa? Saya percaya Tuhan saya, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sanggup menolong setiap orang ya, yang datang kepadanya dalam doa. Lalu saya di dalam perjalanan itu, ya, dengan tidak menutup mata tentunya. Kalau menutup mata nubruk, saudara. Ya, harus bijaksana juga ya. Ya. Kami berdoa. Tuhan tolong jamah cucu kami. Ya, kenapa? Karena saya percaya sakit panas ini Tuhan pasti akan sembuhkan. Firman Tuhan katakan, pada waktu mertuanya Petrus sakit panas, Tuhan Yesus datang dan doakan ya, saudara. Sembuh kan? Ya. Jangan anggap itu, wah sepele. Kalau kita zaman sekarang, panas. Ada, belikan Paramex, Panadol. Mau merah, mau biru, mau hijau. Ada banyak pilihannya. Enggak begitu, saudara. Kita percaya, dalam hal kecil Tuhan perhatikan kita. Ya. Jangan nanti sudah sakit parah baru saudara datang kepada Tuhan. Yang begitu-begitu, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Dan itu adalah iman kita, saudara. Ya, itu adalah iman kita. Kalau kita percaya, kita teguh, ya, dalam iman kita kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil sekalipun kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, kita melihat bagaimana iman Yosua juga tidak terombang-ambing, saudara. Beda dengan dengan ke-10 orang yang lain pada waktu mereka dikirim untuk pergi mengintai di tanah perjanjian itu. Nah, kita melihat di sini, iman kita harus teguh. Amin. Kita harus teguh di dalam menjalani hidup ini. Berikutnya, yang kedua, ayat 7b, bertindak hati-hati sesuai perintah Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yosua menjalani hidup dia dengan sangat hati-hati. Aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini adalah hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak boleh hidup serampangan mengikuti keinginan daging. Ya, kelihatannya kita ini orang Kristen, tetapi kehidupan kita tidak menggambarkan kekristenan yang mana Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, saudara, kita harus hidup kudus. Kenapa? Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak akan bisa ya bertemu dengan Allah. Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana Allah yang kudus itu dapat bertemu dengan kita yang penuh dengan dosa? Tidak bisa, saudara. Makanya dia kirim anaknya untuk memutus rantai itu. Dan saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akhirnya diperdamaikan dengan Tuhan.
Ya. Di dalam Matius 5 ayat ke-8 dikatakan, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Artinya apa saudara? Kita di dalam menjalani hidup ini, kita harus hidup kudus. Tidak boleh lagi main-main dengan dosa, saudara. Ya, jangan sampai kita, ya tadi, sudah di ujung-ujung dalam perjalanan kita ini, saudara. Ya, kita ini rasanya tinggal selangkah lagi gitu ya. Waduh, sayang sayang. Tinggal selangkah lagi, ternyata justru jatuh di dalam dosa, bahkan hidup terus di dalam dosa. Sangat ironis saudara, bapak, ibu, saudara sekalian. Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita hidup kudus. Di mana dikatakan tadi, firman Tuhan katakan, Tuhan berkata bertindak hati-hati dan sesuai dengan perintah Tuhan. Yosua hidupnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya dia mempertahankan hidup dia secara kudus, sehingga dia layak untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Sangat ironis, saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang pendeta tua yang sangat terkenal. Pada waktu akhir hidupnya, dia masih hidup di dalam persinahan. Ya. Dari perjalanan pulang dari Jakarta, katanya pelayanan, dia pergi melayani dengan gendaannya, saudara. Ya, pulang dari Jakarta, katanya orang-orang kecapean, game point ya, saudara. Ya. Nah, pada waktu dia meninggal, itu orang akan melihat akhirnya, ya, seorang pada waktu akhir daripada kehidupannya bisa dilihat, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seorang yang pendeta besar, pendeta sangat terkenal, ya, pendeta biasa-biasa saja, saudara. Biasanya kalau meninggal, itu kalau mereka punya gereja, itu pasti disemayamkan di gereja, saudara. Ya. Dulu wakil gembala kami dengan Pak James, dia meninggal karena stroke, pecah pembuluh darah, batang otaknya mati, saudara. Sempat berapa hari di gereja, saudara, ditempatkan di gereja, dihormati di sana, ya. Itu karena memang dia sangat berjasa. Nah, pendeta ini tidak, saudara. Yang konyol malah istrinya pada waktu meninggal lebih dulu, istrinya pada waktu dimakamkan di Kembang Kuning, itu dari jalan besar mau masuk ke lokasi pemakaman, itu dipasang karpet merah, saudara. Ya, itu sempat viral kemarin. Sampai segitunya, saudara, menghormati ibu gembala. Pas gembalanya yang mati, saudara, nggak digituin, nggak ada di gereja juga, ya. Ini mamanya di gereja, saudara. Tapi waktu papanya di jasa dan dikubur so-so aja, saudara. Ini kan, bayangkan, sangat ironis ya, ya. Sudah tidak dihargai sama anaknya, tidak dihargai oleh jemaatnya. Lah kira-kira dihargai sama Tuhan nggak ya? Hati-hati, saudara. Ya, kelihatannya seperti itu. Jangan kita mau seperti itu. Ya, ada yang berpikir, aduh Pak, daripada aku sendiri, snubruk aja lah, sembarang dah. Masih bujune wong nggak popo, kan begitu ya? Ya, saudara. Tidak boleh begitu. Ya, kita harus hidup kudus. Ya. Yang ketiga, ayat 7c, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yosua dalam menjalani hidupnya ini, menjalankan tugasnya itu, dia sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Dia tidak seperti nenek moyangnya yang selalu setiap saat pada waktu ada meleng sedikit, Tuhan meleng sedikit dari mereka, lalu mulai cari-cari ilah lain, menyembah, ya, patung dan sebagainya, saudara. Ya, kita sangat sayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat saudara kita sedang menjalani hidup ini, kemudian kita mungkin pada saat itu, ya, kita berpikir, aduh, kok susah amat sih. Mulai ada yang bilang begini, alah Bu, kok sorone uripmu, kan gitu ya. Setelah, Bu, tak jak nang pinter. Hati-hati, saudara. Ada banyak orang Kristen yang gampang tergoda itu, saudara. Bahkan sakit, saudara. Bahkan sakit seperti itu.
Ya. Dulu waktu papi saya sakit sebelum meninggal, papi saya hanya 3-4 bulan sakit karena kanker prostat sudah stadium 4. Pada waktu itu ada tawaran-tawaran untuk berobat, saudara. Ada istilahnya pengobatan holistik, ya, untuk dibawa ke satu tempat, kemudian didoakan. Kalau kami anak-anaknya tidak setuju. Kenapa? Kami sudah usahakan dengan pengobatan dokter saja. Kalau memang itu sudah jalannya Tuhan, berarti papi saya sudah waktunya untuk pulang ke sorga. Ya, nah, kita tetap aja itu sudah kita harapkan kepada Tuhan. Dan memang kehendak Tuhan begitu. Ya, tidak lama papi saya dipanggil pulang. Ya, kita tidak mau coba-coba yang seperti begitu. Ya udah biarlah. Toh kita kalau sakit kita obatkan sesuai dengan yang normal saja, misalnya dengan secara medis, ya. Nah, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam perjalanan hidup kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, atau mungkin kita merasa bahwa aduh hidupku sudah susah ini, ya. Rasanya aku kayak aduh masa depan nggak ada nih. Tapi kalau aku menjual imanku, ya, aku pasti akan kaya, Saudara. Ini baru-baru kan kejadian lagi viral, Saudara, ya. Ada satu orang itu yang dengan hebatnya dia katakan bahwa di dalam di salib atau di patung daripada saudara-saudara kita di Katolik itu ada unclean spirit, ada roh jahat katanya. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan seorang yang suka ngenyek orang Kristen. Ya, yang bilang itu loh, di patung ada jin kafir, saudara. Dia sampai datengin orang itu. Dan saya yakin, ini penilaian saya, saudara. Dia sedang dalam masalah. Ya, dia sedang dalam masalah dan dia melihat orang-orang yang seperti begitu, yang sedang dalam masalah, kalau mau cari jalan pintas, jual imanmu. Menyimpanglah ke kanan dan ke kiri. Dan kamu akan dapatkan itu. Kita lihat ada banyak, saudara, yang seperti itu. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita kemudian menjual iman kita. Karena kita melihat, waduh, aku rasanya nggak punya masa depan. Udahlah, ini kerja susah, ya, bisnis gagal. Waduh, udah. Kalau dengan cara ini pasti dapat jaminan. Ya, memang, saudara, kita udah tahu itu sudah rahasia umum, saudara. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, mari kita percayakan hidup kita bahwa Tuhan tidak pernah, ya, terlambat untuk menolong kita, asal kita hidup sesuai kehendak Dia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, memperkatakan Taurat Tuhan dan renungkan siang dan malam. Artinya apa? Setiap saat hidup Yosua pada saat itu, dia berpatokan kepada firman Allah. Baik itu dalam perkataan, dalam sikap hidup, sehingga apa? Dia menjadi berkat dan contoh bagi orang yang lain. Ya. Dan bagaimana, saudara, kita melihat bukti daripada apa yang dilakukan oleh Yosua. Dia selalu memperkatakan Taurat, dia merenungkan setia siang dan malam, dan akhir dari kehidupan dia kita lihat ini yang membuat Yosua berhasil. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yosua melakukan semua perintah Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana dia menikmati janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Dan dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, firman Tuhan mengingatkan pada sore hari ini, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Ya, kesimpulan daripada kehidupan Yosua yang berkenan dan tetap hidup benar di hadapan Allah, yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Hidupnya sukses. Tuhan katakan kan, hidupnya sukses dan dia akan berhasil. Ya, dalam melakukan tugasnya memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, bahkan dia menikmati hari tuanya dengan penuh bahagia. Tadi saya katakan dia berusia 110 tahun, saudara. Nah, ini semua kenapa, saudara? Karena apa? Yosua takut akan Tuhan dan dia selalu setia beribadah kepada Allah. Amin. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan
dan beribadalah kepadanya. Ini kata-kata Yosua pada waktu dia menjelang meninggal, saudara. Ya, dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Pesannya apa, saudara? Kita semua harus rajin beribadah kepada Tuhan. Di saat apapun juga, mari kita tetap beribadah. Di gereja ini ada pelayanan-pelayanan, ada ibadah-ibadah yang kita bisa ikuti. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersemangat di dalam kita melayani Tuhan, ya. Saudara datang beribadah itu juga satu pelayanan, saudara. Apalagi kalau saudara nanti terlibat di dalam pelayanan, ya. Yang bisa nyanyi, coba, ya. Supaya jangan itu aja yang pimpin pujian, kan begitu ya. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa gantikan. Bahkan mungkin nanti ada singer yang bukan hanya duduk begini, saudara. Singer yang nanti akan banyak, ya. Di gereja kami dulu, saudara, waduh. Itu selain WL singer ada backing vokal, saudara. Keren ya, backing vokal. Saya ya nggak bisa nyanyi dulu, saudara. Saya juga ikut jadi backing vokal. Kalau backing vokal kan nggak ketahuan, saudara. Tapi kan pelayanan, saudara. Betul ya? Haleluya, ya. Dan yang paling utama, saudara, iman Yosua tetap teguh sampai dia tua, sampai dia meninggal, ya. Yosua 24 ayat 15 dia katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Coba lihat, saudara, selalu Yosua katakan itu, beribadah kepada Allah-Allah yang lain, ya, ilah-ilah yang lain, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini satu komitmen. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan, tapi kita harus pertahankan itu. Ya, mari saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Kemudian iman kita teguh, tidak boleh ya bergeser sedikit pun juga. Orang lain mau apa, pokoknya aku tetap beribadah kepada Allahku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena Tuhan Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya, ya. Dia sudah mati ganti kita, mari kita hidup berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan